Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Alfarizi dari kelas Xtel 9 akan menjelaskan tentang polimer. Pertama adalah pengertian. Polimer adalah sebuah molekul panjang yang mengandung rantai-rantai atom yang dipadukan melalui ikatan kovalen yang terbentuk melalui proses polimerisasi. Polimer memiliki struktur. Yang pertama, polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel atau lentur, atau termoplastik seperti gelas. 2. Polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Yang ketiga, polimer jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswel atau digembungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang, makin kecil jumlah pengembungannya. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku, titik leleh tinggi, padat yang tak dapat digembungkan, misalnya intan atau diamond. Polimer diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Pengolahan berdasarkan asalnya. Yang pertama, polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti protein, karet alam, selulosa, dan pati. Yang kedua, polimer sintetis adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Contohnya plastik, nilon, PVC, dan lain-lain. Kedua, penggolongan berdasarkan proses pembentukannya. Contohnya adalah polimer adisi, yaitu reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal sehingga ada atom yang bertambah di dalam senyawa yang terbentuk. Setelah itu, polimer kondensasi merupakan reaksi penggabungan gugus-gugus fungsi antara kedua monomernya. Ada pula klasifikasi penggolongan berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama, homopolimer. Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis, contohnya selulosa dan protein. Kedua, kopolimer atau heteropolimer adalah polimer yang monomernya tidak sejenis, contoh dakron, nilon 66, dan melamin. Penggolongan berdasarkan sifatnya terhadap panas. Polimer termoplas adalah polimer yang tidak tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan dapat dilebur untuk dicetak kembali atau didaur ulang. Contohnya polyethylene, polipropilene, dan PVC. Polimer thermosting adalah polimer yang tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak dan sukar didaur ulang. Contohnya melamin dan bakelit. Setelah itu, polimer dengan kegunaannya dalam kehidupan. Yang pertama, plastik polyethylene terephthalate atau PET. Plastik PET merupakan serat sintetik
polyester Dacron yang transparan dengan daya tahan kuat, tahan terhadap asam, kedap udara, fleksibel, dan tidak rapuh. Yang kedua, plastik polietana atau polietilena PE. Terdapat dua jenis plastik PE, yaitu low density polietilene dan high density polietilene atau HDPE. Yang ketiga, polyvinyl klorida atau PVC. Plastik PVC bersifat termoplastik dengan daya tahan kuat. Yang keempat, plastik nilon. Plastik nilon merupakan polimer poliamida atau proses pembentukannya seperti pembentukan protein. Yang lima, karet sintetik. Karet sintetik yang terkenal dengan stirene butadiene rubber SBR, suatu polimer yang terbentuk dari reaksi polimerisasi antara stirena dan 1,3 butadiena. 6. Wol. Wol adalah serat alami dari protein hewani atau keratin yang tidak larut. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.